Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Pelita Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warganet dan semua yang insya Allah pada pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 6 September 2020, kita silaturahim melalui virtual dengan Pelita Al-Quran dengan tema Mukjizat Al-Quran tentang isyarat ilmiah dan medis dalam kisah Ashabul Kahfi. Semoga insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran, mentadabburkannya, dan kita termasuk hamba yang tidak divonis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mahjura, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, wahai Rabb, sungguhnya kaumku, umatku menjadikan Quran ini suatu yang ditinggalkan. Hijrah dari Al-Quran, tidak lagi mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mencari bacaan-bacaan murahan, mencari bacaan-bacaan berita yang murahan, yang jauh sekali dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Apalagi mereka tidak lagi mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, apalagi mendakwahkan semua ayat-ayat Al-Quran. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, yang senantiasa membuka cakrawala pemikiran kita untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an, yang seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu semangatnya. Di banyak kitab kita temukan mereka begitu dekat dengan Rasulullah dan begitu menunggu-nunggu ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Mereka tidak berpindah dari 10 ayat di dalam Al-Quran, kecuali mereka satu sudah membacanya dengan baik, dengan tajwid, kemudian mereka memahami ayat-ayat tersebut, mentadabburkannya, bahkan sampai menangis karena saking luar biasanya mereka mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengamalkan dan mendakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik
kita insya Allah berikan pengantar agar semua warganet dan jamaah dari Pelita Quran, komunitas Pelita Quran, kita juga bisa bersama-sama, kami juga, agar kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, sebagai pembukaan, mari kita buka Al-Quran, surat Al-Kahfi, surat ke-18, silakan buka Al-Qur'annya. Kita buka Al-Qur'an surat Al-Kahfi surat ke-18, juznya juz 15. Ya, tapi ada juga masuk juz 16-nya. Kita buka yang juz 15. Saya akan bacakan ayatnya, tasmi'ul Quran, agar menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Karena satu huruf dari Al-Quran kita bacakan dan dengarkan, insya Allah mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tasmi'kan ayat pertama sampai ayat 15. Mohon disimak. Insya Allah pahala pagi hari ini kita raih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم
بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baik. Kita sudah membaca Tasmi'ul Quran, surat Al-Kahfi, surat ke-18, dari ayat pertama sampai ayat 15. Dan perlu diketahui, barang siapa yang membaca satu huruf, maka nilainya 10 kebaikan. Dan rata-rata, kalau satu halaman Quran standar itu kan ada 15 baris ya. Nah, satu barisnya itu ada sekitar 30 sampai 40 huruf. Jadi kalau 30 huruf dikali 10 sekitar 300 kebaikan dalam satu baris. Nah, kalau kita baca pagi hari ini tadi satu halaman lebih, artinya 15 baris lebih, maka kalau 15 halaman, satu halaman, kalau 300 kali 15 sekitar 4.500 kebaikan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus surat Al-Kahfi, mudah-mudahan surat Al-Kahfi ini bisa kita hafal. Nah, alhamdulillah kami sudah hafal saat SMP. Saat itu kami sudah hafal Al-Quran surat 30 juz dan termasuk sudah menghafalkan Al-Quran surat Al-Kahfi. Juz 15, mulai dari Al-Isra dan Al-Kahfi, kami setorkan alhamdulillah pada guru kami. Ya, mohon doanya untuk guru-guru kami, guru-guru ngaji kami yang telah mengajarkan kami dan menerima setoran hafalan Al-Quran kami. Mudah-mudahan insya Allah mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mobil khusus, kalau kita belum bisa hafal satu surat Al-Kahfi, paling tidak 10 ayat. Jadi 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man hafidha 10 ayat min awwali surat Al-Kahf, usima minad dajjal. Jadi barang siapa yang menghafal 10 ayat, 10 ayat tadi kita bacakan ayat pertama sampai ayat 15. Nah, kalau barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Nah, maka bagi yang belum hafal, komunitas pelita Quran, baik ikhwan maupun akhwat, ataupun dari komunitas pelita Quran yang ada di Instagram juga, silakan dihafal yang belum hafal. Tapi yang sudah hafal, alhamdulillah, itu bekal buat kita di akhirat nanti. Yang belum hafal, baik pengurusnya maupun komunitasnya, jamaahnya, ikhwan, akhwat, semua, paling tidak 10 ayat dari awal surat Al-Kahf. Maka insya Allah kita akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu sangat luar biasa kejamnya, maka insya Allah kita akan dilindungi dengan menghafal Al-Quran 10 ayat dari surat Al-Kahf. Yang belum hafal silakan dihafalkan. Mudah-mudahan juga kalau ada tempat penyetoran silakan disetorkan. Nah, kalau menghafal sendiri biasanya agak sulit.
maka bisa distorkan. Mungkin nanti komunitas Pelita Quran juga bisa buka untuk halaqah Qurannya, atau setoran 1-10, itu bekal buat kita insya Allah. Masyarul muslimin, jamaah, warganet yang dirahmati Allah, serta komunitas Pelita Al-Quran, kita bedah mengenai surat Al-Kahfi. Sebelum kita bedah surat Al-Kahfi, sebagai pengantar, kita bedah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang kita pegang sehari-hari, Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, mushafnya kita pegang itu sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nah, Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Al-Quran huwa kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan buatan jin, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun buatan malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, bukan. Tapi Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 juznya yang kita baca itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu betul-betul dipahami. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pemilik alam jagat raya, penguasa alam jagat raya, yang menciptakan alam jagat raya, punya surat cinta. Apa itu surat cintanya? Surat cintanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz. Kalaulah kita ini ya, sebagai seorang manusia, kalau kita mendapatkan surat gembira dari orang yang kita sayangi, maka itu bacanya betul-betul pelan-pelan kita baca. Dan bahkan kita betul-betul renungkan. Baris demi baris, bahkan kata demi kata. Apalagi calon pengantin, mendapatkan surat balasan dari calon mertua juga, dan lain sebagainya. Itu surat cinta dari orang yang disayangi, begitu luar biasa. Rasa nikmat dan nyamannya. Belum lagi kalau ada, ketika kita melamar, ada surat balik, balasan. Anda diterima di ACC. Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Ketika orang di mana-mana sulit mencari pekerjaan, ternyata kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat surat balasan. Itu rasa bahagianya luar biasa. Apatah lagi kalaulah presiden memberikan surat kepada kita, surat memberikan apresiasi atas prestasi kita. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Tapi ini di atas luar biasanya lagi. Betul-betul dahsyat, amat sangat dahsyat. Kalaulah itu semuanya membuat kita senang dan cinta, apatah lagi surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kami ini masih bingung kalau ada manusia itu yang lebih cinta dengan buatan manusia. Bolehlah kita cinta atau sayang dengan hizab-hizab yang kita diberikan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, oke. Tapi itu masih di bawah firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, saya pernah sering lihat orang baca ini hizab. Hizab baca, wah dia betul-betul merenungkan, bisa mengeluarkan air mata. Tapi begitu diperdengarkan ayat Al-Quran, dia biasa aja. Bahkan dia ngobrol. Na'udzubillah min dzalik. Ngobrol kanan kiri. Padahal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaga keasliannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pasti menjaganya. Jadi udah keaslian Al-Qur'an sampai nanti, sampai akhir hayat, hari kiamat, hari akhirat kelak, Al-Quran itu tetap terjaga. Nah, ini adalah kalamullah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan al-mu'jiz, al-mursal ala khatamil anbiya wal mursalin. Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa firman Allah yang memiliki mukjizat. Al-mu'jiz, mukjizat. Termasuk surat Al-Kahfi juga mukjizat. Jadi al-mu'jiz, mukjizat. Termasuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saat ini itu dengan mudah kita mendapatkan mushaf Al-Qur'an, dia mukjizat.
Tidak ada satupun orang yang bisa mengubah secara tekstual. Tekstual diubah Al-Quran nggak bisa. Sampai kapan? Sampai kiamat. Bahkan ada salah satu perusahaan besar, diam-diam dia berusaha mencetak Al-Quran, diberikan gratis, tapi ada beberapa ayatnya diubah. Tapi ternyata nggak lama langsung terbaca dan terdetek. Kenapa? Karena para penghafal Quran itu banyak sekali. Sehancur-hancurnya peradaban, seburuk-buruknya generasi, nggak akan pernah hilang para penghafal Quran. Hafizul Quran, para hufaz nggak bakal pernah hilang. Maka ketika semuanya diubah sedemikian rupa Al-Quran, 30 juz, masih banyak jutaan penghafal Quran. Maka bisa dicek dan akhirnya perusahaan itu langsung didemo dan akhirnya tutup. Kenapa? Karena dia menyelipkan beberapa kata dalam Al-Quran yang dia ubah-ubah. Sampai sekarang pun kadang-kadang ada ya kita mendapatkan informasi, masih ada orang yang membulak-balikan. Akhirnya dianggap salah cetak dan seterusnya. Nah, maka siapapun tangan-tangan yang mencoba mengubah secara tekstual Al-Quran, maka mereka tidak akan sanggup sampai kapan? Sampai kiamat. Tapi akhirnya para orang kufar, orang-orang di luar Islam yang benci dengan Islam, bagaimana caranya? Akhirnya dibuatlah secara kontekstual. Jadi interpretasinya itu yang diubah. Bagaimana banyak muncullah orientalis-orientalis yang dia memahami Al-Quran, kemudian dia hafal Al-Quran, kemudian diubah sedemikian rupa interpretasi Al-Quran, pada akhirnya muslim-muslimah yang masih awam dicekoki dan akhirnya sedikit-sedikit mulai bergeser. Maka mereka sedikit-sedikit jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Secara tekstual tidak bisa diubah, interpretasinya diubah, akhirnya banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, kemudian ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kemudian ditulis dalam berbagai momen, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai pengantar kita untuk bisa masuk ke dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kita masuk ke dalam tentang surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi bagaimana dengan tema kita? Tadi sudah kami sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Nah, kemudian kita biasa membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, ini ada hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna min qara surat Al-Kahf yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh siapa yang baca surat Al-Kahf di hari Jumat, maka baginya cahaya yang terang antara dua Jumat. Nah, kita bedah sedikit kandungan surat Al-Kahfi itu, paling tidak ada 4 ya, ada 4 kisah. Kisah pertama Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua adalah pemilik 2 kebun, kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, kemudian yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Kalau di tadaburi ayatnya, ayat demi ayat, kemudian kisah demi kisah itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Tapi pada kesempatan kali ini kita bedah mengenai kisah Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi, kita bisa buka Al-Quran, ayat 18 itu menerangkan mulai dari ayat 9 sampai 26. Di ayat 9 dalam Al-Quran sampai ayat 26. Mulai dari ayat Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim, termasuk tanda-tanda
kami yang menakjubkan, yang mengherankan. Nah, itulah mulai Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi. Mungkin kita sudah tahu ya sebagian Ashabul Kahfi, tapi kita hadaburkan terus ayat-ayat Al-Qur'an yang menambah keimanan kita. Jadi iman kita semakin menambah, dan bagaimana syarat ilmiahnya, medisnya pun kita sedikit akan ulas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Allah mulai ayat 10 tuh ada kata idz. Nah, idz itu dalam bahasa Arab artinya bisa ingatlah atau ketika. Tapi lebih dalam lagi kalau berdasarkan ilmu nahwu, bahwa kata idz itu adalah pahamilah, dalamilah, pelajarilah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Il awal fityatu ilal kaf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ingatlah, pelajarilah, pahamilah, dalamilah kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi mengenai sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup di tengah pemerintahan yang zalim. Yang kita ketahui kekejaman Raja Daqyanus untuk mempertahankan keimanannya. Itu dahsyatnya tauhid. Jadi syarat ilmiahnya adalah kekuatan kita meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya boleh kita baca juga buat kita. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, kan kita itu kan hidup, ini yang bisa kita ambil hikmahnya juga, kita hidup tidak selalu di atas. Kadang di atas, kadang di bawah, kemudian kadang naik lagi, kadang enak, kadang tidak enak, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang bekerja, kadang juga tidak bekerja, kemudian bahkan di PHK, apalagi sekarang pandemi global COVID-19 yang nggak pernah habis-habis, jangankan second wave-nya, gelombang kedua, puncaknya aja belum selesai. Puncaknya aja belum selesai. Yang sudah di Jakarta kemarin itu per 4 September udah sekitar 44.000 lebih. Kemudian yang masih dirawat 10.000. 10.000 yang masih dirawat dan atau diisolasi 10.000 orang. Yang meninggal udah lebih dari 1.200 orang. Artinya begitu bagaimana orang yang ditinggal. Ditinggal oleh suaminya, atau ditinggal istrinya, atau ditinggal orang tuanya, atau ditinggal orang kekasihnya. Maka kita minta rahmatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ashabul Kahfi ini sekelompok pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hidup di tengah pemerintahan yang zalim, kekejaman Raja Daqyanus, tapi tetap mempertahankan keimanannya. Diminta doa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa berdoa juga. Bagaimana kelompok pemuda ini yang kita ketahui dalam Al-Qisah, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saat itu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada Raja Daqyanus yang sangat zalim, yang sangat sadis, yang merintahkan orang untuk menyembah patung atau berhala-berhala yang tidak boleh menyembah selain itu. Nah, ternyata terdengarlah oleh Raja Daqyanus ada sekelompok pemuda yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipanggillah oleh Raja Daqyanus dan kemudian dilakukan diskusi dan pemberian penyampaian apakah ingin terus ataukah seperti kita mengikuti kita untuk menyembah berhala dan seterusnya. Tapi ketika itu diberikan waktu untuk berpikir dan akhirnya kelompok pemuda itu tetap teguh dengan keimanan mereka, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka betul-betul
kuat tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita ketahui mereka istirahat. Istirahat di mana? Di gua. Ashabul Kahfi, orang-orang yang di dalam gua. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat apa? Buat kita. Buat kita agar kita mendapatkan hikmahnya. Nah, kalau kita mendapatkan isyarat ilmiahnya, bagi kita kan ada dalam Al-Qur'an kisah-kisah. Nah, itu sekarang ini kalau kita lihat di mana Ashabul Kahfi atau gua Kahfinya, banyak pendapat, yang salah satunya yang rajih adalah di Yordan, Aman Yordania. Di Yordania ada sampai saat ini banyak dikunjungi, termasuk dari kita banyak tokoh-tokoh sedang kunjungan, termasuk kunjungan ke Yordan. Jadi Yordania, kemudian sebelah kanan itu Saudi Arabia, kemudian sebelah atasnya itu Lebanon atau Syria, kemudian sebelah kirinya itu Egypt atau Mesir, kemudian sebelah kiri bawah, kiri tengahnya itu Israel atau dan juga Palestina. Nah, itu dia di antara, jadi Yordania antara Mekah dan Yerusalem, yang itu memang tengah-tengah, dan cukup banyak juga di Yordania sejarah Islam, termasuk para sahabat yang wafat dan dikuburkan di Yordania, termasuk Abu Ubaidah. Kemudian ada juga Ja'far At-Tayyar, yang disebut dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah, maka awal fityah, pahami, dalami, dan pelajari. Kenapa? Karena sungguhnya kalau kita mengetahui lebih jauh lagi tentang kisah-kisah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak sekali hikmahnya. Nah, kenapa? Karena kita ditadaburkan. Salah seorang imam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan, fi tadabburil Qur'an wa tafahumihi min mazidil ilm wal iman ma la yuhitu bihi bayan. Mentadaburi dan memahami Al-Qur'an, nah, termasuk kisah-kisah, bisa menambah ilmu dan iman. Maka kita ini tambah iman. Kita kaji pagi hari ini, keimanan kita bertambah, yang tidak bisa didapatkan oleh penjelasan apapun. Itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Karena sungguhnya banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, dan termasuk kisah Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Al-Qur'an ini? Bahkan dalam Al-Quran surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surat Yusuf ayat 3, kami ceritakan ahsanal qasas, sebaik-baiknya cerita. Bahkan ayat terakhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini termasuk kisah dalam Al-Quran, ibrah, banyak hikmahnya, termasuk untuk ulul albab. Termasuk kita mendapatkan ilmu dengan mengkaji Ashabul Kahfi. Nah, kemudian apa yang kita bisa dapat? Pertama adalah tauhid. Tauhid kan diteruskan di dalam ayatnya, bahwasanya mereka mengatakan warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Nah, itu di dalam surat Al-Kahf. Al-Kahf ayat 14. Jadi, dan kami meneguhkan hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala nih yang meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Nah, kalau kita ini, keimanan kita ini masih tipis, nggak tebal, keimanan kita nggak kuat. Bagaimana dia menghadapi raja yang sangat kejam, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya. Nah, tapi diberikan kekuatan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah hati mereka. Lalu mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Ya, jadi ini ada yang disebut dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah.
Jadi Rabb sebagai pencipta alam jagat raya, pencipta langit dan bumi, dan juga termasuk ilah yang disembah, yang ditakuti. Jadi sekaligus tauhid rububiyah dan uluhiyah, bahwasanya Ashabul Kahfi ini betul-betul teguh dan kita harus mengambil apa yang ada hikmahnya. Bahwasanya kita bisa kuat tauhid kita, jangan sampai tauhid kita ini tergadaikan. Jangan sampai tauhid kita tergadaikan. Nah, apalagi sekarang banyak orang-orang yang lepas keimanannya dengan makanan, dengan sembako, dengan sogokan. Akhirnya banyak orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Padahal dulu cerita-cerita banyak sekali, termasuk cerita bagaimana Fir'aun, kemudian bagaimana Masitoh dengan kekuatan meneguhkan hatinya. Nah, termasuk saat ini yang kita bahas adalah Ashabul Kahfi. Mereka betul-betul kekuatannya mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti kezaliman. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Apalagi kalau sekarang banyak medsos, akhirnya orang ikut-ikutan, nggak pakai difilter lagi, banyak sekali item-item yang memang itu tidak jelas, akhirnya ikut-ikutan. Informasi ikut-ikutan. Dan bahkan sedikit-sedikit mulai luntur, keimanannya luntur, tauhidnya luntur, sampai na'udzubillah min dzalik, sampai kalau dia lepas. Tapi banyak sekali di beberapa kampung-kampung ya, itu banyak sekali yang dulunya dia muslim, tapi sekarang dia udah non-muslim. Dan itu grafiknya meningkat. Karena mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan sandang, pangan, papan, dan akhirnya mereka tidak kuat, dan masuklah para misionaris, dan akhirnya mereka menjual agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita kisah agar kita bisa mengetahui dan mengambil hikmah betapa 7 orang, menurut riwayat itu ada 7 orang pemuda yang betul-betul hatinya kami teguhkan, dan kemudian dia betul-betul tauhidnya melalui lisannya para pemuda yang beriman. Para pemuda ya, apalagi ini disebutnya para pemuda awal fityah. Jadi para pemuda awal fityatul kahf dan seterusnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi para pemuda, ya bukan orang tua. Jadi kalau kita lihat kan kalau di masjid-masjid yang azan udah tua, yang qomat udah tua, yang imam udah tua, makmumnya juga tua. Bahkan ada satu masjid dia azan juga, dia qomat juga, dia imam juga, dia makmum juga. Jadi nggak ada orang-orang yang muda-mudanya mainnya di kafe, kemudian mainnya di tempat-tempat lain, mereka tidak dekat dengan agama mereka, kemudian mereka mendapatkan cuci otak yang luar biasa sampai akhirnya mereka jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi di sini lihat pemuda, maka Allah Subhanahu wa taala berikan naungan nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang diberikan naungan, 7 orang yang diberikan golongan nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Karena pemuda itu kan secara emosinya tidak stabil. Emosinya lagi meledak-ledaknya. Kalau dia merokoknya kuat. Kalau dia minum alkoholnya kuat. Kalau dia main perempuan, na'udzubillah, main perempuannya kuat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia lepas semuanya itu keimanannya. Kemudian betapa dekadensi moral. Orangnya udah tidak bermoral. Dan banyak sekali anak-anak muda akhirnya dia mulai ikut-ikutan. Kami pernah punya juga teman, tadinya dia tidak merokok, kemudian akhirnya teman-temannya merokok, dia ikutan merokok. Dan dia akhirnya lama-lama terus ke bawah-ke-bawah. Nah, masih muda, padahal kita nggak tahu kematian kapan akan menjemput kita. Meskipun kita masih muda, apalagi sekarang pandemi COVID-19, siapapun bisa meninggal ketika keadaannya perburukan. Baik muda maupun tua maupun orang tua. Nah, maka di sini disebutkan oleh Allah pemuda yang beriman. Maka ketika kita ingin menjadi orang soleh, tidak perlu menunggu tua dan kita belum tentu tahu kapan kita wafat. Maka mulai dari muda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid-masjid kita kalau memang saat tidak pandemi ya. Artinya majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Zoom, semuanya live. Kalau kita lihat di YouTube nih yang banyak jutaan-jutaan, itu yang isinya sampah, konten-kontennya sampah.
ngomongin orang, jelekin orang, hal-hal yang tidak senonoh, dan lain sebagainya. Tapi itu yang digandrungi. Berarti potretnya adalah zaman saat ini, inilah potret generasi kita. Inilah potret generasi kita yang jutaan view-nya. Itu orang-orang yang memang konten-konten yang sampah. Meskipun alhamdulillah ada juga yang mengimbangi. Ada konten-konten yang memang Islami, Zoom-nya Islami, YouTube-nya Islami, dan termasuk ini Pulita Quran, terus meningkatkan terus. Sehingga banyak orang-orang yang bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itu kita berusaha. Ya. Ya, salam. Putus ya. Sudah masuk? Sudah masuk? Suaranya sudah? Ya, putus tadi ya? Iya, tadi sempat, Sat. Udah bisa, udah masuk. Kira-kira berapa menit tadi? 1 menit, Sat. Oh belum iya. lama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi kita tauhid, yang kedua syarat ilmiahnya dalam Al-Qur'annya ayat 21. Nah, kan dia 9 sampai 26 nanti bisa dibaca lagi, ditadaburkan lagi. Nah, ayat 21. Wa kadzalika 'asarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Nah, ini isyarat buat kita, tadi yang pemuda, kekuatan tauhidnya, kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bukan menunggu tua, dekat pada Allah bukan menunggu tua. Kemudian yang kedua adalah bukti teologi bahwa ada kebangkitan dari kubur dan kebangkitan di akhirat dan iman kepada hari kiamat. Nah, jadi manusia itu kan senangnya adalah yang nyata. Begitu yang abstrak, tidak nyata, mereka bahkan nggak beriman. Semua yang kelihatan baru beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kisah Ashabul Kahfi. Maka Allah mengatakan an liya'lamu, agar manusia mengetahui anna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna sa'ah la raiba fiha, dan kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Jadi hari kiamat itu pasti ada. Kalaulah orang kafir dia bersenang-senang, memang surganya dia di dunia. Begitu di akhirat, ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat terakhir, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Allah dulu dia menjadi turab yang tidak dipertanggungjawabkan. Padahal nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Jadi kedatangan hari kiamat itu nggak ada lagi keraguan. Kita mendapatkan kisah-kisah dalam Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah SAW. Kan bahkan Rasulullah kalau memberikan penekanan pada sahabat-sahabatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang pertama, iman pada Allah dan hari akhir. Diingatkan oleh Allah, ada hari akhir. Jadi dunia bukan segalanya. Maka nggak boleh kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Kita punya tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bukti teologi. Bahwasanya adalah ada bangkitan dari kubur dan kebangkitan di akhirat. Dan iman kepada hari kiamat. La raiba fih. Nah, kami ini sebagai tenaga kesehatan menyampaikan edukasi mengenai pandemi global COVID-19 yang sudah lebih dari 216 negara, dan bahkan di Jakarta juga meningkat drastis, dan bahkan di seluruh Indonesia. Nah, tidak bosan-bosannya kami sampaikan edukasi. Tidak harus kena keluarganya dulu, kena pasangan hidupnya dulu, anaknya dulu, atau orang tuanya. Baru dia sadar, ya Allah, ternyata ada ya COVID nih. Bahkan sampai kemarin saya masih mendapatkan dari kiai WA, dia bilang isi WA-nya itu ya bahwa COVID ini adalah hal-hal yang buatan orang lah, lain sebagainya. Padahal kita merasakan betapa capeknya ngurus pasien-pasiennya. ICU full, perawatan full, di mana-mana perawatan sulit, dan tenaga kesehatan terbatas, kemudian rumah sakit terbatas. Tidak harus melihat. Sebagaimana kita hari kiamat, tidak harus melihat hari kiamat.
Artinya kedatangan itu hanya cerita-cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwa nanti ada hari kiamat. Maka kalau yang korupsi, mikir bahwa kita nanti ada hari pertimbangan. Ketika kita menzolimi orang lain, mikir. Nggak boleh. Ketika lidah kita ini melukai hati orang lain, mikir. Min husni islamil mar'i ma la ya'ni. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, man salimal al-muslim, man saliman muslimin min lisani wa yadih. Orang muslim adalah orang yang aman dari lisan dan tangannya. Nggak pernah dia melukai hati orang lain. Menjaga ketika mau bicara, dia mikir, nanti ada hari kiamat. Hari pertimbangan. Yaumul mizan, ditimbanglah amal soleh. Bagaimana amal solehnya dia. Apakah dia sering gibah, fitnah, sampai akhirnya seolah-olah dia sholat, dia puasa saat di dunia, dia sholat, dia zakat, tapi ternyata begitu ditimbang, semuanya habis. Kenapa? Karena senantiasa dia gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Habislah pahalanya dia buat orang tersebut yang dibicarakan. Nah itu kita yakin bahwa ada kehidupan setelah hari kiamat. Nah kemudian ada lagi gaya bahasa ilmiah tingkat tinggi dalam merangkum kandungan kisah terlebih dahulu. Jadi ayat 9 sampai 12 itu kisah rangkuman kejadiannya. Nah kemudian ayat 13 sampai 26 itu baru rinciannya. Nah kan di sini ayat 11-nya Allah berfirman, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Kami tutup telinga mereka beberapa tahun. Nah ini nanti baru masuk ke medisnya juga ya. Telinga itu ditutup beberapa tahun. Nah, belum disebutkan secara rinci, jadi itu masih rangkuman. Tapi Allah sebutkan dalam ayat 25, walabithu fi kahfihim thalatha-mi'atin sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua mereka berapa lama? 309 tahun. 309 tahun lamanya, luar biasa. Itu kalau kita iman pada Allah, ya Allah, luar biasa. Tapi mereka katakan, "Wakadzalika ba'atnahum liyatasa'alu bainahum qala qailun minhum kam labithum qalu labithna yauman aw ba'da yaum." Ketika dia bangun nih 309 tahun dia bangun, dia mengatakan, berapa lama kita tidur? Ya, ada yang mengatakan kita tidur cuma 1 hari. Ada lagi yang bilang setengah hari. Nah, itu luar biasa. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur 309 tahun. Allah tutup telinga mereka beberapa tahun. Tapi dia merasakan hanya 1 hari dan bahkan setengah hari. Maka di sini kita lihat secara medisnya, Allah luar biasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk Allah tutup telinga mereka beberapa tahun. Bukan semalam, bukan 2 malam. Tapi Allah menonaktifkan fungsi indera pendengaran. Bayangkan indera pendengaran itu kan sangat dahsyat ya. Termasuk dia tidak beristirahat terus saja ya. Nah, kalau kita ketahui kan dalam Al-Qur'an surat Al-Muluk surat 67 ayat 23, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun." Allah ciptakan yang pertama tuh pendengaran dulu, kemudian baru penglihatan, kemudian baru hati. Tapi sedikit sekali orang kamu yang bersyukur. Sedikit sekali kata Allah orang-orang yang bersyukur dikasih indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini kan aktif sekali ya. Subhanallah. Maka dalam surat As-Sajdah juga, surat 32 ayat 9, Allah juga berfirman, menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Tapi ternyata Allah punya kuasa. Dahsyatnya luar biasa, Allah langsung tutup atau menonaktifkan pendengaran mereka, sehingga pendengaran mereka Allah tutup. Sehingga mereka tidak terbangun. Padahal sistem ini terus berperan atas kondisi bangun dan sadar, tapi Allah nonaktifkan. Nah, dalam kondisi penonaktifkan, seolah-olah dia seperti dalam pembiusan. Ya, dibius, kan orang kalau dibius kan ditidurkan, disedasi, kalau kita disedasi, dianestesi, mau diintubasi, disedasi, memakai obat-obat, apakah propofol, apakah obat-obat yang lain, kemudian ditidurkan. Tapi ini seolah-olah dia ditidur kondisi penonaktifan, maka masuk ke dalam tidur yang dalam dan terputus dengan dunia luar. Itu Allah Subhanahu wa taala luar biasa, bisa menonaktifkan. Dia tertidur, namun sistem tubuhnya tetap bekerja dan terjaga. Sistem metabolisme tubuhnya tetap terjaga. Maka dalam ayatnya kan Allah membalikan kan kanan dan kiri. Itu di dalam ayat 18. Nah, surat 18 ayat 18. Allah wa tahsabum iqadzan wa hum ruqud. Ya kan? Wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal.
Itu ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Artinya agar sistem metabolismenya tetap terjaga. Jadi bukan hanya tidur saja. Tapi Allah yang balikkan kanan kiri. Tapi nggak bangun. Jadi, nah bagi mereka hanya sebentar tidurnya. Hanya sehari atau setengah hari. Padahal mereka tidur 309 tahun. Wah, luar biasa. Seperti kita dijajah. Dijajah oleh Belanda 350 tahun. Artinya 300 tahun lebih. 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Oh, setahun saya lama sekali. 2 tahun, 310 tahun. Kita nggak ada manusia yang hidup saat ini ya. Kecuali zaman-zaman terdahulu seperti Nabi Nuh. Dakwahnya saja. Al-fasanatin illa khamsina aman. Jadi 950 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, hanya 60 dan 70. Maka dia tidur selama 309 tahun, penonaktifan perantara sistem lain juga seolah-olah terhenti. Tidak merasakan lapar saat tidur, tidak merasakan haus, tidak merasakan sakit. Itu adalah keajaiban. Dan wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tetap jaga tubuh mereka. Jadi tetap sehat secara medis dan melindunginya dari dalam maupun dari luar. Dengan bagaimana? Dengan membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi ke kanan, ke kiri, sistem metabolismenya tetap terjaga. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penelitian ini banyak penelitian menunjukkan bahwa indra manusianya ketika dia ditutup, indra yang pertama kali adalah yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Tapi Allah tutup, kemudian Allah bolak-balikan ke kanan dan ke kiri, dan Allah tetap jaga metabolismenya sehingga dia bisa tertidur selama 309 tahun. Dan secara medis juga Allah melindungi mata mereka. Jadi kamu mengira kan di dalam ayat wa tahsabum iqadan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Jadi Allah jaga, Allah lindungi mata mereka. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara medis kita bisa lihat bahwa mata bila dalam kondisi terbuka terus, mungkin dia nggak bisa istirahat. Kemudian menyebabkan keletihan, kecapean, dan bisa juga dapat merangsang bakteri atau virus masuk kan. Apalagi kalau tangannya kotor, kemudian dia mengucak-ucak, matanya terbuka, bisa terjadi konjungtivitis atau kerusakan pada kornea dan lain sebagainya. Ada infeksi pada matanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan matanya tertutup. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diberikan oleh Allah indera pendengaran, indera penglihatan, jaga dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita lihat di sini ada Ashabul Kahfi, dia di goa, kemudian mendapatkan sinar matahari. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawar an kahfin dzatal yamin wa idza gharabat taqridum dzatal shimal wa fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka dalam keadaan atau berada dalam tempat yang luas dalam gua. Jadi itu termasuk tanda-tanda dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyatnya luar biasa. Kalau kita iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah, betapa dahsyatnya. Dia bersembunyi gua tapi mendapatkan sinar matahari. Nah, kalau kita lihat secara medis, matahari itu penting untuk kehidupan manusia. Termasuk tubuh manusia untuk penguatan tulang dan sebagai pembentukan vitamin D dan manfaat-manfaat lainnya tentunya. Nah, bagi pasien-pasien, kan kalau kita melihat dari 5 profesi ya, 5 profesi tentang pedoman COVID-19, salah satunya di situ ada yang non-farmakologi berjemur 10-15 menit, kira-kira jam 9, di bawah jam 9 dan sore hari. Nah, itu untuk pembentukan vitamin D. Kadang kalau kita tidak kuat, kita berikan juga vitamin D 2000. Kita konsumsi agar kita mendapatkan penguatan tulang dan pembentukan imun yang baik. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Dan apa solusinya buat kita yang hikmahnya? Pertama, kita ambil isyarat-isyarat ilmiahnya bahwa Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mempertahankan keimanan. Kalau kita hanya ujian-ujian kecil, kerikil-kerikil kecil, maka betapa dulu dahsyatnya orang ketika tidak mengikuti perintah raja yang zalim, maka dia akan dibunuh dan dikejar-kejar, dan akhirnya Allah lindungi mereka. Kemudian yang kedua, tetap kita tauhid uluhiyah, rububiyah kita baik, dan kita mengambil dari hal-hal yang bisa kita ambil
secara isyarat ilmiah dan medisnya termasuk kita imani. Dan terakhir ayat 28 Allah perintahkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabar, sabar, sabar kuncinya, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh yang menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furqa. Kita bersahabat dengan orang-orang saleh, menghindari fitnah dunia, tidak mengikuti hawa nafsu, merenung akibat orang-orang kafir, dan merenung akibat perbuatan orang-orang yang beriman. Sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah, sehingga bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijelaskan, dipaparkan kepada kita semua ya, jamaah, netizen, sahabat Pelita Quran semua tentang kisah Ashabul Kahfi yang tadi Ustaz Abul ya, Dr. Abul juga sampaikan mulai dari kisah di ayat 9 sampai di ayat 26 yang juga menjadi tadabbur kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mungkin saya sebagai moderator izin review dan juga meng-highlight ya beberapa poin tentang pertama memang tauhid ya, tadi Ustaz Abul sampaikan juga tentang kepemudaan yang dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi, dan tentang menolak atau menolak kemusyrikan yang diperintahkan oleh raja diktator Raja Dqianus yang sudah disampaikan, dan mempertahankan tauhidnya dengan berdiam di dalam gua, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan juga membuat sebuah isyarat tentang ya tadi tidur selama 309 tahun. Ustaz juga tadi sampaikan juga khususnya isyarat medis juga ya, tentang bagaimana pada akhirnya alat indera ini dalam tanda kutip dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama waktu yang cukup lama, dan ini sudah disampaikan juga kalau alat indera ini sebenarnya secara tidak sadar ya aktif hidup dalam tanda kutip gitu. Lalu Allah menonaktifkannya selama waktu yang cukup lama. Dan tadi Ustaz juga meneguhkan kepada kita tentang tadi di ayat 28 ya, wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una ilal yang dan seterusnya ya, wasbir gitu, tentang kesabaran gitu. Dan kita bisa bersama-sama dengan orang-orang soleh. Insyaallah alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu dari Ustaz Abul ya, yang alhamdulillah cukup lengkap ya Ustaz ya, keilmuannya kalau saya lihat di gelarnya ada SHI, Hukum Islam, dan juga dokter ya. Ini mudah-mudahan menjadi semangat juga buat kita ya, untuk sama-sama menimba ilmu, semangat menimba ilmu. Wasbir juga, bersabar juga dengan kita belajar, menuntut ilmu. Semoga kita semua jadi pribadi pemuda-pemuda yang tauhidnya semakin kuat dan juga keilmuannya semakin mantap, insyaallah. Sudah dibuka sesi tanya jawab, Ustaz. Insyaallah ada yang bertanya Ustaz di kolom chat ya, dua pertanyaan, dan tadi juga ada yang raise hand. Mungkin saya baca dulu Ustaz ya, yang di forum chat. Pertama, batasan usia pemuda dalam Islam Ustaz. Batasan pemuda dalam Islam, dan juga apakah menutup telinga juga diaplikasikan dalam anestesi. Itu dua pertanyaan dulu. Oke, ya, baik. Yang pertama, batasan pemuda dalam Islam, kalau memang kita cari khusus pemuda ini beda. Kalau kita kan sebutnya ada yang remaja ya. Remaja itu terminologi kita ini. Kalau pemuda
itu sampai 40 tahun pun masih pemuda. Jadi dari awal sampai 40 tahun itu masih pemuda. Termasuk Nabi Muhammad SAW saat dia menikah umur 25 sampai terus dia diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nah itu masih disebut dengan pemuda. Beberapa ayat dalam Al-Quran ketika sudah masuk 40 tahun Allah sudah ingatkan. Artinya mudah mulai kekuatan kita berkurang sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran seperti surat Al-Ahqaf Allah berfirman hatta idza balagha arba'ina sanah. Kalau udah sampai 40 tahun qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW apabila sudah 40 tahun. Jadi masa muda kan sudah diingatkan, kalau udah masa muda dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dapat naungan nanti. Kalau kita ya bersyukurlah bagi orang-orang yang memang masa mudanya dihabiskan untuk menghafal Quran, kemudian membaca Al-Quran, dakwah, apalagi dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, fikih, hadis, atau bahkan kedokteran, yang semuanya mendekatkan diri pada Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat kauliyah, saat muda, itu insya Allah mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yudhillumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Yang enggak ada naungan kecuali 7 orang yang dapatkan naungan. Nah, salah satunya adalah pemuda yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tekankan kembali, kalau udah 40 tahun, ya janganlah kalau memang kita lurus ya alhamdulillah. Tapi kalau masih belok-belok, udah kembalilah lurus. Bahkan Allah katakan sering-sering kita bersyukur. Tadi doanya seperti itu. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan padanya dan kepada orang tuanya dan bisa melakukan amal soleh. Nah, kemudian perbaikilah keturunan-keturunannya. Nah, jadi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam ayat lain kan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Jadi Allah ciptakan dari lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali dan beruban. Mulai ya kalau udah 40 mulailah kepala kita mulai memutih, kemudian dan kita harus tahu diri. Kalau udah 40 juga masih buang-buang waktu. La haula wala quwata illa billah. Allah udah panjangkan, mau sampai berapa lama lagi Allah panjangkan sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan dekat dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian bagaimana hubungan anestesi dengan telinga? Nah, kalau kita biasanya kalau mau intubasi pasien-pasien yang ada di ICU atau pasien-pasien yang COVID itu, nah, atau di ICU kita akan berikan premedikasi ya, sedasinya. Nah, biasanya ada 3 obat berikan seperti propofol, kemudian midazolam, kita tahu disebut dengan milos, midazolam, propofol. Terus juga kita berikan pada pasiennya tergantung berat badannya. Nah, itu kan kalau anestesi beda ya, anestesi di sini dia langsung berikan pada IV. Jadi intravena masuk, intravena, nah kemudian di blok ada sistem-sistemnya ya, sistem susuran saraf pusat, kemudian ada sistem-sistem mulai dari sistem nyerinya, sistem rasanya, kemudian disedasi, ditidurkan, itu memang sudah ada obat-obatnya. Nah kemudian kalau yang di dalam ayat ini memang Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 11, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Ini tetap memang kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya Allah tutup telinga mereka, artinya dia tidak mendengar, artinya Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Nah, ini udah kuasa Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai 309 tahun. Ini sudah wa min ayatihi dzalika min ayatillah. Ini adalah salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk yang ta'abbudi, kemudian kita imani semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah katakan, apakah kamu iman hanya beberapa ayat
tapi kufur dengan ayat yang lain. Nanti di akhirat Allah akan berikan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kesengsaraan di dunia wa yaumil qiyamah yuraduna ila asyaddil 'adzab. Dan mendapatkan azab atau siksaan di hari akhirat nanti. Maka kita harus percaya, termasuk ini 309 tahun. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sudah kuasanya. Kuasanya kalau hubungannya dengan anestesi beda ya. Kalau anestesi memang tadi dia ada persarapan-persarapannya memang diblok, dan itu banyak obat-obatnya, biasanya obat dari analgetiknya ada, kemudian ada juga sedasinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nyambung juga di forum Q&A ya, Ustaz ya, dari dokter anak di Tangerang, Bu Evi Kusnanda. Ini salam kenal, izin bertanya terkait dengan yang tadi, Ustaz, tindakan anestesi menidurkan pasien selama operasi, apakah seperti Allah menidurkan pemuda soleh pemuda soleh Al-Kahfi? Tadi yang Ustaz sampaikan bisa mungkin di state lagi, Ustaz, apakah sama ya, Ustaz ya, dengan anestesi gitu? Penidurkan pemuda Al-Kahfi itu. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan tentu berbeda ya, karena memang ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau anestesi memang kita dimulai dari sadar, kemudian dibius, memang dengan obat-obat pembiusan, artinya obat-obat yang bisa menidurkan, sedasi, kemudian dari analgetiknya, nyerinya. Kemudian kalau kurang, dosisnya ditambahkan lagi sesuai dengan berat badan. Dan setelah selesai, apakah misalkan dia mau operasi, nah setelah selesai operasi di OK, kemudian bisa dibangunkan kembali dengan obat-obatan, akhirnya dia bisa sadar kembali. Artinya berbeda dengan apa yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, secara ayat Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan 7 orang Ashabul Kahfi dalam riwayat. Nah, kemudian dia tertidur bukan hanya sebentar. Kalau yang anestesi buat tindakan, kemudian anestesi buat operasi, tindakan, ataukah memang seperti pasien-pasien yang COVID yang memang sudah saturasi oksigennya sudah tidak adekuat lagi kecuali pasang dengan ventilator, maka dia harus diintubasi dan itu harus kita berikan sedasi. Ditidurkan. Nah, kalau yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia tutup telinganya, kemudian ditidurkan. Caranya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan. Itulah termasuk dzalika min ayatillah. Itulah termasuk dari tanda-tanda ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidurkan bukan hanya satu malam, 2 malam, 3 malam, itu bertahun-tahun. Tapi apa yang mereka rasakan saat dia bangun, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Ya, di dalam ayat 19-nya, dan demikianlah kami bangunkan mereka. Nah, jadi dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat tertidur. Jadi dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu semuanya sama, artinya bukan satu orang. Kan di dalam ayatnya kan 22 ada yang mengatakan sayaquluna thalathatun rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminum kalbuhum. Ada yang mengatakan ada 7 orang pemuda dan yang ke-8-nya adalah 1 ekor anjingnya. Nah, dikatakan di sini bukan hanya 1 orang. Jadi semuanya sama, mendapatkan hal yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan. Nah, kemudian begitu bangun, kan bangun sama ya. Tidurnya lama, 309 tahun. Kalau kita lihat ilustrasinya itu di film-film itu kan, yang tadinya dia masih muda, begitu dia bangun, wah dia udah menua. Kemudian bingung kan? Di antara mereka bingung. Berapa lama kita tidur? Qala qailum minhum kam labistum. Di antara mereka dia saling bertanya. Ketika dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Akhirnya dia mengatakan, kita tidur sehari atau setengah hari. Artinya kalau sehari ya kemungkinan 24 jam, kalau setengah hari kemungkinan cuma 12 jam. Artinya tidak lebih dari itu. Dia merasakan itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana 309 tahun. Nah, sebagaimana Nabi kita mulai dari Isra Mi'raj sampai saat ini ada orang yang tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW
Dia terbang, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pada satu malam, Maha Suci Allah kan, diawali Maha Suci Allah, itu sama juz 15 surat Al-Isra, alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu termasuk min ayatina, di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, terus ke langit 7. Artinya satu malam. Sampai saat ini banyak orang yang nggak percaya, nggak mungkin seperti itu. Ada orang-orang, termasuk orang-orang orientalis, itu dianggap itu dalam mimpi. Jadi dia katakan bahwa betul, tapi itu mimpinya Rasul, bukan sesungguhan, bukan sungguhan. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq termasuk diberikan As-Siddiq adalah orang yang membenarkan peristiwa itu. Artinya bagaimana dia menerbangkannya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Allah menidurkannya selama 309 tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dia tidak makan, dia tidak haus, dia tidak merasa sakit. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi kita adalah wajib kita imani dan mengambil hikmah bahwasanya Allah melindungi pemuda yang memiliki tauhid yang kuat dalam rangka menjaga keimanannya, bahwa kita harus mengambil hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pelajari, pahami dan dalami bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang teguh dalam pendiriannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaannya. Tadi saya sempat melihat ada yang raise hand ya. Mungkin bisa raise hand lagi sebelum saya bacakan kembali di forum Q&A ya. Barangkali ada bagi netizen sekalian, sahabat Pelita Quran sekalian. Terlihat belum ada. Saya izin lanjut ke ini ya, ke forum Q&A. Izin dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan, surat Al-Kahfi mengenai kisah Ashabul Kahfi, ditidurkan selama 309 tahun dan dibangun tanpa menua sama sekali. Apakah mungkin ada hubungan dengan para saintis dan organisasi seperti NASA yang sedang mengembangkan teknologi cryosleep atau cryonics untuk bisa cheat death dan hidup lebih lama? Apakah mungkin mereka mendapatkan inspirasi ataupun ide dari kisah Ashabul Kahfi tersebut? Wallahu a'lam. Jawabannya saya belum baca mengenai penelitian-penelitiannya atau pandangan-pandangannya, dan wallahu a'lam bishawab. Jadi mengenai teknologi cryosleep, cryonics untuk bisa cheat death, wallahu a'lam. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah baca, tapi yang jelas kalau ini kan memang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang 309 tahun lamanya. Semua ini kan kita dalam genggaman Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi, raja langit dan bumi, yang kuasa atas langit dan bumi, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggenggam seluruhnya, termasuk diri kita ini. Nah, rata-rata untuk usia saat umat Nabi Muhammad yang tadi kami sampaikan, baina sittin wa sab'in, artinya 60 dan 70 tahun. Tapi orang-orang terdahulu itu panjang-panjang umurnya, seperti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Bagaimana umur dakwahnya 950 tahun, meskipun dia sudah mengajak ini da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Siang malam dia berdakwah, tapi pengikutnya tidak lebih dari 100 orang. Dalam 950 tahun dia berdakwah. Nah, itu juga termasuk keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya dia panjang. Namun umur dari umat Nabi Muhammad di sekitar itu. Tapi apakah bisa dikembangkan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian itu ada lagi yang mensyukuri nikmat waktu ya. Ya, Ustaz. Nah, ada beberapa pertanyaan yang cukup mirip, Ustaz. Mau yang waktu dulu atau Anda baca yang tentang ini, Ustaz, tentang kisah gua ya. Ya. Kondisi gua, apakah ada penelitian terhadap kondisi gua ketika
sahabat-sahabat, maksudnya pemuda Al-Kahfi ditidurkan Allah secara ilmiah. Sama di bagian bawah ada yang bertanya tentang bukti sains lokasi Ashabul Kahfi. Barangkali Ustadz ada jawabannya, tapi kalaupun enggak, ini kebetulan tidak ini Ustadz ya, tidak berkaitan dengan ininya dengan keilmuan ya barangkali, atau mungkin secara sejarah barangkali ada info. Ya, artinya sejarah di dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang seperti Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwasanya ahsanul qasas, ini kisah-kisah terbaik di dalam Al-Quran. Maka kita harus mengambil ibrah li ulil albab. Kisahnya banyak sekali. Nah, maka kita harus ambil. Kalau kita bedah Al-Quran tuh hampir banyak sekali tentang sejarah dan kisah-kisah. Kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, dalam surat Al-Kahfi tadi, juga termasuk Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau kita baca eksplorasi bagaimana dia seorang nabi, seorang yang hebat, tapi dia masih mau menuntut ilmu. Luar biasa. Allah katakan ada orang yang memiliki ilmu yang kamu nggak punya ilmu. Padahal Nabi Musa dia nabi, dia rasul, dia ulul azmi, udah hebat sekali. Tapi ternyata harus menuntut ilmu lagi. Artinya di atas langit ada langit lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit ada langit lagi. Sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Jadi kisah-kisah itu kita bisa ambil ibrohnya. Termasuk juga kisah dari Ashabul Kahfi. Yang kita ambil sesungguhnya adalah hikmahnya. Sungguhnya hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala lindungi Ashabul Kahfi, dan kita bisa mengambil kisahnya. Dia bisa tadi yang sudah disampaikan, menguatkan tauhidnya, keimanannya, dan bukti tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia kok bisa? Itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita buka lagi kan itu pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beberapa kitab-kitabnya mereka juga ada yang menceritakan juga seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Allah, maka Allah turunkan, kemudian Allah sampaikan. Tapi sungguhnya apakah mengenai tempatnya dan lain sebagainya, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Itu di dalam ayat 19, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini, Allah lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Jadi artinya mengenai kisah ini ya Allah lah yang lebih tahu. Dialah yang Maha Kuasa. Qalu rabbukum a'lamu ma labithtum fab'atsu ahadakum bima labithtum hadhihi ila dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara detailnya. Secara detailnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan, tapi secara yang betul-betul mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tempatnya yang sering kalau kita lihat di YouTube itu disorot di Yordania, Amman. Itu berdasarkan para ulama, kemudian para ilmuwan, dan mencocokkan dengan hadis, ayat, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika guanya itu A, B, C, D, E, banyak sekali. Kemudian yang paling rajih adalah yang di Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai tadi apakah kisaran usianya pada saat awal terperangkap di dalam gua, wallahu a'lam bishawab. Jadi kisah-kisahnya juga cukup banyak dan riwayat-riwayatnya juga cukup banyak. Yang paling penting buat kita adalah bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bisa juga menidurkan manusia selama 309 tahun, dan itu betul adanya. Artinya ada tauhidnya, ada hari akhiratnya, ada saintisnya, ada juga bukti ilmiahnya, dan itu ada dan kita imani sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin agak lebih sedikit ya dari waktu yang seharusnya 8.30. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik juga, Ustaz, kalau bisa diberikan infonya ya. Dari saudara Nurhuda Hasmar tadi tentang kisaran usia, Allah alam. Ada lanjutan pertanyaan, Ustaz, ketika dibolak-balikan bisa dikaitkan dengan pengurangan resiko ulkus dekubitus, Ustaz? Oh ya, itu jelas. Itu jelas kalau kita kan, kalau di rumah sakit kan ada namanya mika-miki. Miring kanan, miring kiri.
Kalau pasien yang sudah nggak bisa dimiringkan kanan miring kiri, kita lihat aja 3 hari bisa ulkus dekubitus. Maka kita pasiennya kita katakan, terutama yang geriatri ya, geriatri kita bilang, Pak, miring kanan, miring kiri ya Pak. Nanti khawatirnya ada ulkus dekubitus. Apalagi pasien-pasien yang di ICU, kalau di ICU juga kan ada perawat-perawatnya, itu perawatnya terkadang miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Nah, kemudian langsung selalu dipantau. Nah, biasanya kita kalau udah ada ulkus dekubitus, beberapa rumah sakit kita udah konsul ke bedah plastik, nah nanti diberikan obat-obat dari bedah plastik. Tapi kita bisa cegah dengan bisa miring kanan, miring kiri. Kan kalau kita terus-menerus, ya lama-lama dia bisa ulkus. Nah, kalau didiamkan bisa tambah lebar dan seterusnya. Karena tidak bergerak. Maka kita harus bisa taharrok kan, bisa bergerak. Artinya kalau orang-orang sakit, ya dia tidak bisa bergerak secara bebas, tapi dia bisa mika-miki, miring kanan, miring kiri, nah itu bisa mengurangi dari ulkus dekubitus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah menarik tadi terkait dengan dimiringkan di miring kiri ya, bisa ashabul kahfi. Ada 2 tipe pertanyaan lagi, Sat. Yang pertama masih terkaitan dengan medis, mungkin bisa didahulukan sebelum nanti closing statement-nya lebih ke hikmah ya, Sat ya. Hikmah, mensyukuri, dan sebagainya. Ada 2 yang poinnya tentang saya Reski Mulyadi, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kisah Ashabul Kahfi membuat 7 orang tertidur dalam kurang waktu yang lama. Apakah dalam tinjauan medis sudah bisa dikatakan mereka itu mati gitu ya? Dan apa perbedaan dengan definisi kematian dalam Islam? Tadi sempat dijelaskan juga oleh Ustadz, tapi mungkin kepada Saudara Reski bisa dijelaskan lagi. Ya, oke. Ada lagi? Udah itu ya? Yang terkait kesulitan tidur, apakah bisa diatasi dengan menutup telinga? Apakah ada penelitiannya? Itu kebiasaan yang ada untuk memudahkan tidur kita memakai penutup mata, bukan menutup telinga. Mungkin ada penelitian secara medisnya, Sat. Jadi tentang definisi kematian dan juga yang tadi menutup telinga. Oke, Thayyib. Mengenai definisi kematian, ya, tentunya Ashabul Kahfi ini dia tidak mati, dia ditidurkan. Kan di situ di ayatnya wa tahsabum ayqadha wa hum ruqud, dan kau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur. Jadi tidur di sini. Kemudian dan kami bolak-balikan dalam ayat 18 wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatal shimal. Artinya memang dalam ayat 18 ini Ashabul Kahfi tidak mati. Kalau mati berarti kan ruhnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah menjadi jasad yang tidak ada ruh, akhirnya lama-lama menjadi bangkai. Nah, artinya Ashabul Kahfi ini dia hidup tapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nyata kejadian di muka bumi dan bukan mimpi, tapi betul-betul Allah ceritakan walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'an. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 dan tambah 9, 309 tahun lamanya. Itu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dikejarkan oleh prajurit-prajurit dari Raja Dictyanus, akhirnya Allah berikan jalan dan tidak ada tempat lain kecuali dia masuk ke dalam gua itu. Dan ternyata ratusan tahun atau beberapa tahun atau beberapa waktu tidak ditemukan. Artinya dicari-cari kemanapun. Nah, itu juga termasuk sudah dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Udah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita definisi mati ya tentunya kita kita biasa sering bilang ada mati biologis, mati sel, mati dan lain sebagainya. Nah, paling tidak kalau dari medis ada mati batang otak. Artinya dia begitu mati batang otak, kita bisa cek ketika pasien meninggal, kan kita biasanya kalau di rumah sakit untuk kita menyatakan kematian, kita sudah pastikan satu, pasien ini sudah tidak bernapas, kemudian kardiovaskulernya kalau kita pasang EKG sudah flat, kemudian kita pastikan juga dia dengan pemeriksaan pupilnya sudah midriasis maksimal, kemudian artinya sudah mati batang otak, pasiennya sudah meninggal dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ketika sudah nggak ada, sudah midriasis maksimal, kemudian
pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, maka kita menyatakan kepada keluarga pasien, Pak, Bu, pasiennya sudah tidak ada, kami turut berduka cita, semoga almarhum atau almarhumah diterima di Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Nah, biasanya keluarganya menerima dan sedih. Nah, itu kita harus sampaikan. Tapi kalau untuk mati seluler kan beda lagi ya. Mati seluler itu yang mati sel. Sel-sel itu kan ada orang sudah mati seperti itu, tapi sel-sel di dalam tubuhnya kan sel darahnya ya belum tentu dia mati karena ada mati seluler. Itu kalau kita di forensik dulu ada bagian-bagiannya, ada mati biologis, mati seluler. Mati seluler ada beberapa jam lagi. Beberapa jam nanti sel-sel darahnya kan masih hidup. Itu udah tingkatannya tingkat seluler. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang kedua mengenai sulit tidur. Nah, ini harus dikaji. Kalau sulit tidur itu apa penyebab sulit tidur? Satu, terlalu stres, dia sulit tidur. Penyebabnya apa? Kedua, apakah dia memang punya insomnia karena dia punya banyak tanggungan, beban, ketakutan, kekhawatiran. Atau yang ketiga memang dia sudah bawaannya nggak bisa tidur. Nah, itu biasanya dikaji, didalami, dianamnesis, tanya lagi, komunikasi. Ada orang yang nggak bisa tidur, bisa jadi karena memang dia stres. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ya, saya mendapatkan WA cukup banyak konsultasi. Salah satunya dia kekhawatiran tingkat tinggi sampai saat ini. Dia katakan dia nggak bisa tidur kalau malam, nggak bisa tidur, pikiran terus karena tetangganya itu ada yang positif, kemudian dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Akhirnya dia ketakutan yang berlebihan. Kalau kita kan posisi kita itu adalah wasaton atau mutawasit, tengah-tengah. Tidak terlalu takut, akhirnya paranoid, yang akhirnya kita tidak bisa tidur, metabolisme terganggu, sampai akhirnya imunitas kita turun, sakit. Nah, jangan sampai sakit. Yang kedua, kita juga tidak terlalu abai. Akhirnya kita tidak melakukan protokol kesehatan, protokol COVID-19, nggak pakai masker, nggak menjaga jarak, juga nggak kemudian tidak mencuci tangan, akhirnya kena juga COVID. Tapi kita harus tengah-tengah, ikhtiar optimal agar hidup kita sehat, hidup kita juga dijaga oleh Allah, kita lakukan 3M, kita stay di rumah, kalau tidak ada yang mendesak, maka kita jalankan ikhtiar kita optimal, dan jangan juga paranoid sehingga kita bisa menurunkan kadar stres kita. Stres, khawatir boleh. Nabi Muhammad SAW orang yang paling hebat di muka bumi ini. Orang yang paling hebat di muka bumi, bahkan nabi-nabi pun luar biasa begitu hormatnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Alaq, 5 ayat pertama yang diturunkan saat dia masuk ke dalam gua, diberikan 5 ayat, kemudian didekapkan oleh malaikat Jibril, didekap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ma ana biqari, mana sampai 3 kali enggak bisa. Akhirnya dituntun. Begitu dia itu langsung gemeteran. Gemeteran akhirnya dia pulang. Ketemulah istrinya itu dalam keadaan ketakutan, sampai ketakutan menggigil, bergetar, sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mengatakan dia mengatakan Rasul kepada istrinya, zamiluni, selimuti aku. Baru hilang rasa kekhawatirannya, rasa ketakutan. Artinya itu manusiawi dan wajar, apalagi kita. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta beliau, Allah adalah maha segala-galanya, agar kita diberikan kemudahan, kesehatan, dan kemudahan juga termasuk kemudahan untuk tidur. Nanti sebab-sebabnya banyak. Nah, kalau memang di stres, turunkan stresnya. Kalau memang ternyata dia punya penyakit lain, itu nanti bisa diobati dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mensyukuri nikmat. Nah, sebenarnya kalau dalam hadis kan idealnya ajaban bi amlil mukmin, in asabatu sarra'u syakar fakana khairul lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairul lah. Jadi orang mukmin tuh ajib, luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang mukmin ini kalau tingkatannya ini mukmin, kalau dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur pada Allah. Tapi kalau dia dikasih suatu hal yang sifatnya ujian, maka dia bersabar. Itu termasuk baik buat dia. Maka dia selalu dalam keadaan baik. Itu tingkatannya memang tingkatan tinggi. Ya, artinya kita yang sering disebut juga 5P, pantang mengeluh, pantang menjadi beban, pantang sia-sia, pantang berkhianat, dan pantang kita selalu tidak bersyukur. Jadi kita harus bersyukur. Nah, syukur itu kalau kita bedah lagi banyak sekali item-itemnya. Paling tidak kita mengatakan Alhamdulillah
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau dapat nikmatnya ya luar biasa. Rasulullah mengatakan dalam hadis itu gitu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau dalam keadaan diberikan sesuatu tapi yang itu seolah-olah itu adalah ujian, tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup, syukran jazakumullah khairan katsira. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan katsir kepada Ustaz Abdul Al-Hafiz Hafizahullah. Kepada jamaah sekalian juga, netizen, sahabat Pelita Quran. Alhamdulillah tadi lebih dari 100 orang yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini, senantiasa standby juga sampai akhir kajian kita. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak dan ahlan wa sahlan di kajian-kajian kita, kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah, komunitas Pelita Al-Quran. Insya Allah untuk 2 pekan lagi, mohon dicatat waktunya di 20 September ada Ustaz Solihin, Bunyamin Ahmad, insya Allah akan mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Jadi kajian-kajian Pelita Quran ini insya Allah akan membahas kaitan dengan ayat-ayat kauniyah ya, ditadaburi dan ditafakuri juga. Semoga menambah keimanan kita, menambah ketauhidan kita. Tadi juga ada pertanyaan mengenai bagaimana sih pemuda yang baik gitu kan, karena zaman sekarang ini maunya mudah saja gitu kan, pemuda-pemudanya maunya gampang saja, semangatnya hilang. Nah ini salah satu tadi hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Abul ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hadisnya juga sudah jelas tentang pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan bagi para pemuda yang ada di sini, marilah kita sama-sama mengisi agenda-agenda kebaikan kita dengan kajian-kajian. Insya Allah mudah-mudahan juga Dr. Abul ya bisa silaturahim lagi dengan kita ya, Ustaz, di kesempatan lain kali membahas juga kaitan-kaitan medis. Insya Allah. Kembali saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan katsir, dan insya Allah kita tutup sama-sama aktivitas kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila kami dalam pelaksanaannya, dalam pelayanannya ada kesalahan, kekurangan. Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.